Majelis Hakim menilai Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian, Saudara. Selain pidana penjara, Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar kurungan penjara 4 bulan. Syahrul, Saudara, juga diwajibkan untuk membayar pengganti senilai 14 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika. Paling lama, Saudara, 1 bulan setelah putusan ditetapkan. Ya, mohon maaf atas keterlambatan sidang untuk rekan-rekan wartawan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah, menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Vonis terhadap eks-mentan Syahrul Yassin Limpo lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Syahrul 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sedangkan vonis yang diterima adalah 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Soal kewajiban uang pengganti, putusan hakim juga lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 44 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Sedangkan putusan hakim turun sebesar 14 miliar rupiah, namun tetap dengan 30.000 dolar Amerika Serikat. Dalam pertimbangannya, Saudara, Majelis Hakim ini menyebut bahwa hal yang memberatkan Syahrul Yassin Limpo diantaranya kerap berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak memberi teladan sebagai pejabat publik. Sementara Hakim menilai kontribusi dalam penanganan krisis pangan saat pandemi COVID-19 sebagai salah satu hal meringankan Syahrul Yassin Limpo. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut, kurang lebih berumur 69 tahun. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Dan terdakwa banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas hasil kerjanya. Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Syahrul Yassin Limpo, Saudara, mengaku menghargai putusan hakim yang memvonis dirinya 10 tahun penjara. Namun Syahrul membantah menikmati uang hasil korupsi. Syahrul mengklaim tak pernah menerima sejumlah uang yang dituduhkan. Syahrul pun menyebut kasus yang menjeratnya bukanlah proyek atau izin impor yang lebih berpotensi besar untuk dikorupsi. Soal vonis yang diterimanya, Syahrul masih mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya. Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Saudara, sidang vonis SYL yang berlangsung siang tadi diwarnai aksi pemukulan terhadap jurnalis Kompas TV yang sedang meliput jalannya sidang. Terkait ini, Ketua Umum EJTI Pusat Heri Kurniawan ini mengecam peristiwa ini dan meminta pelaku diproses hukum.
Menurut Herik, aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. IJTI menyebut hal ini juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. IJTI menuntut pelaku pemukulan segera ditangkap dan diproses hukum. Sebelumnya, saudara, pada sidang vonis ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sejumlah oknum melakukan kekerasan terhadap awak media yang sedang meliput. Mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum.